Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Arianti dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan membahas tentang makna pendidikan multikultural di negara-negara lain. Dengan adanya beberapa kelompok imigran dan etnis di berbagai belahan dunia, maka pendidikan multikultural mempunyai makna yang luas bagi negara-negara yang diduduki oleh imigran. Contohnya di 4 negara yaitu Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia. 1. Pendidikan multikultural di Amerika Serikat. Beberapa literatur tentang pendidikan multikultural di Amerika Serikat menjelaskan bahwa tujuan utama pendidikan multikultural adalah mencari kesetaraan hak dan sistem pendidikan yang efektif untuk peserta didik yang beragam dan untuk lebih demokratis dan berkeadilan sosial. Jadi, makna dari pendidikan multikultural di Amerika Serikat berkaitan dengan sikap pendidik dan sekolah yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang mendukung pembelajaran untuk siswa dari beragam latar belakang dengan segala keunikan dan perbedaannya. Pelaksanaannya terletak pada pendekatan-pendekatan pengajaran yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi untuk mendidik siswa secara sama dan adil, tanpa membeda-bedakan grup sosial atau kategori diversity seperti ras, etnik, gender, orientasi seksual, kelas sosial, berkelainan atau kekecualian, bahasa, agama, dan umur. 2. Pendidikan multikultural di Inggris terkait dengan perkembangan revolusi industri pada tahun 1650-an. Pada awalnya, Inggris terkenal sebagai masyarakat yang monokultur dan baru sesudah Perang Dunia II menjadi multikultur ketika kedatangan tenaga kerja untuk pembangunan dari kepulauan Karibia dan India. Pada tahun 1981 terjadi perubahan yang signifikan. Pendidikan multikultural bermakna dan bertujuan bukan hanya terlihat di bidang pendidikan namun juga forum-forum pendidikan masyarakat dan kesetaraan manusia. 3. Pendidikan multikultural di Kanada. Pendidikan multikultural di Kanada berbeda dengan negara tetangganya, Amerika Serikat, karena perbedaan sejarah dan komposisi penduduknya. Etnis terbesar dari Prancis dan Inggris, selanjutnya dari etnis lain seperti Jerman, Cina, Italia, penduduk asli Indian, Asia Selatan, Ukraina, serta etnis lain. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menerapkan politik asimilasi, pemerintah liberal Kanada menerapkan politik multikulturalisme pada tahun 1971 yang memberlakukan status yang sama untuk bahasa Prancis dan Inggris sebagai bahasa resmi. Tahun 1972 didirikanlah Direktorat Multikultural di dalam lingkungan Departemen Luar Negeri untuk memajukan cita-cita multikultural, integrasi sosial, dan hubungan positif antaras. 4. Pendidikan multikultural di Australia. Paham multikulturalisme di Australia berkaitan erat dengan perkembangan politik, terutama Partai Buruh. Pelaksanaan pendidikan multikultural dapat dibedakan menjadi 3 fase perkembangan, yaitu yang pertama, politik pasif ke arah asimilasi aktif pada tahun 1945 sampai 1972. Pendidikan untuk kaum migran bersifat pasif, artinya anak kaum imigran menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan yang ada. Yang kedua, pendidikan imigran ke pendidikan multikultural pada tahun 1972 sampai 1986. Semua provinsi di Australia telah mengadopsi kebijakan pendidikan multikultural, artinya pengertian dan menghargai bahwa Australia pada hakikatnya adalah masyarakat multibudaya di dalam sejarah baik sebelum maupun sesudah kolonisasi bangsa Eropa. Yang ketiga, imperatif ekonomi dalam pendidikan multikultural pada tahun 1986 sampai 1993, yaitu adanya bantuan dana dan masuknya Asian Study, program yang berisi bahasa Asia dan kebudayaan.
Sekian penjelasan makna pendidikan multikultural di negara-negara lain. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.